Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi dari keselamatan dan kesehatan kerja pada laboratorium. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Aditya dengan NIM 2301050205 dengan nomor presensi 46 dari Rombel D. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja dalam laboratorium. Nah, jadi tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja dalam laboratorium adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi semua individu yang terlibat dalam kegiatan di laboratorium. Nah, namun ada beberapa tujuan utama dari kesehatan dan keselamatan kerja dalam laboratorium, meliputi yang pertama, mencegah cedera dan penyakit. Yang kedua, memastikan kepatuhan hukum. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, memastikan kualitas penelitian dan hasil. Yang kelima, mendorong budaya keselamatan. Selanjutnya, di sini ada beberapa contoh dari kecelakaan pada laboratorium yang diakibatkan kurang memperhatikan K3. Di antaranya seperti yang pertama ada tumpahan bahan kimia, kebakaran, kontaminasi silang, kecelakaan listrik, dan kecelakaan radiasi. Nah, kemudian ada beberapa faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dalam laboratorium, antara lain yang pertama, penggunaan bahaya kimia berbahaya. Paparan yang tidak tepat atau penggunaan yang tidak benar terhadap bahan kimia berbahaya dapat menyebabkan kecelakaan, seperti korosif, reaksi berlebihan, atau kebakaran. Yang kedua, kurangnya pelatihan. Kurangnya pengetahuan atau pelatihan dalam menggunakan peralatan atau prosedur kerja yang aman dapat meningkatkan resiko kecelakaan. Kemudian yang ketiga, ada kondisi peralatan yang tidak aman. Peralatan laboratorium yang rusak, usang, atau tidak terawat dengan baik dapat menjadi salah satu penyebab kecelakaan seperti kebocoran, ledakan, atau kegagalan peralatan. Yang keempat, tidak mematuhi prosedur keselamatan. Ketidakpatuhan terhadap prosedur keselamatan, termasuk menggunakan alat pelindung diri, merupakan hal yang fatal karena dapat meningkatkan resiko kecelakaan pada laboratorium. Nah, kemudian ada beberapa contoh penanganan yang dapat kita lakukan apabila terjadi sebuah kecelakaan pada laboratorium. Yang pertama, jika kecelakaan berupa tumpahan bahan kimia berbahaya, hal yang harus kita lakukan yaitu segera beritahu semua orang di sekitar untuk menjauh dari area tumpahan tersebut. Kemudian, kenakan APD yang sesuai sebelum mendekati area tumpahannya. Tutup sumber tumpahan jika memungkinkan dengan menggunakan bahan penyerap yang tepat. Lalu, ikuti prosedur yang ditetapkan untuk membersihkan tumpahan bahan kimia berbahaya dengan aman. Yang kedua, apabila terjadi kebakaran. Jika aman untuk memadamkannya sendiri, cobalah memadamkan api menggunakan alat pemadam kebakaran yang sesuai. Jika api terlalu besar atau tumbuh dengan cepat, segera evakuasi laboratorium dan pastikan semua orang keluar dengan selamat. Lalu, panggil tim pemadam kebakaran dan beritahu mereka tentang lokasi kebakarannya. Yang ketiga, apabila cedera atau kecelakaan pada personel. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membawa korban untuk keluar dari ruangan laboratorium. Kemudian, berikan pertolongan pertama, segera jika diperlukan. Kemudian memanggil bantuan medis jika cedera serius. Sembari menunggu bantuan medis datang, pastikan korban tetap stabil dan nyaman sampai bantuan medis tiba. Nah, kemudian hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam keselamatan dan kesehatan kerja dalam laboratorium? Yang pertama, menggunakan alat pelindung diri. Saat kita sedang melakukan sebuah praktikum, kita wajib menggunakan APD seperti menggunakan kacamata pelindung, masker, sarung tangan, dan jas praktikum. Hal tersebut tidak lain untuk melindungi dari kita apabila terjadi sebuah kecelakaan yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua, ventilasi. Jadi sebelum kita melakukan praktikum di sebuah laboratorium, pastikan laboratorium dilengkapi dengan sistem ventilasi yang memadai untuk menghindari penumpukan gas beracun atau berbahaya serta memastikan sirkulasi udara yang baik. Kemudian, yang ketiga, tata letak dan penataan laboratorium. Jadi, pada sebuah laboratorium, salah satu hal yang penting perlu diperhatikan adalah susunan peralatan dan bahan dengan baik untuk memfasilitasi akses dan menghindari kekacauan yang dapat menimbulkan resiko kecelakaan. Yang keempat, mematuhi peraturan. Nah, jadi ketika kita sedang berada dalam suatu laboratorium, kita harus mematuhi semua aturan yang ada pada laboratorium tersebut, supaya kita tetap aman saat melakukan kegiatan dalam laboratorium. Yang kelima, perawatan peralatan. Melakukan pemeriksaan dan perawatan yang rutin terhadap peralatan laboratorium sangat penting, dikarenakan untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik dan aman saat digunakan. Yang keenam, perhatikan label. Di saat kita sedang dalam laboratorium, kita harus memperhatikan label-label yang terdapat pada semua barang, supaya kita tahu mengenai barang tersebut apakah berbahaya atau tidak. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari semua materi ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium adalah hal yang sangat penting untuk diprioritaskan dalam setiap aktivitas laboratorium. Dengan memperhatikan pelatihan yang tepat, penggunaan peralatan pelindung diri yang sesuai, penanganan bahan kimia dengan hati-hati,
serta penerapan prosedur keselamatan yang ketat, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua personel di laboratorium. Nah, dengan demikian, budaya keselamatan yang kuat dan komitmen terhadap praktik keselamatan yang baik akan membantu mencegah kecelakaan, melindungi kesehatan personel, dan memastikan keberhasilan setiap kegiatan di laboratorium. Sekian saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.